untuk mitigasi bahwa Selatan Jawa itu terancam tsunami itu iya. Meskipun tanpa dengan paper itu pun kita sudah tahu semua bahwa di sisi selatan Jawa itu ada zona subduksi, di mana zona subsidi itu adalah megatrust berada di situ, dan di situ mampu men-trigger gempa besar yang mampu menghasilkan tsunami. Itu sudah sesuatu yang sudah jelas. Dari sisi kedua itu adalah secara sains bahwa yang dilakukan kawan-kawan ITB itu sudah luar biasa, memodelkan dari ilmu keahlian masing-masing dari kawan-kawan seismologi, kemudian dari pemodelan geodesi, kemudian pemodelan dari tsunami run-up-nya. Itu sesuatu yang sangat keahlian betul oleh mereka, dan untuk masyarakat, hemat saya, yang namanya siap siaga itu sesuatu yang jelas bahwa Selatan Jawa itu memang daerah terancam tsunami. Halo netizen, penonton setia Tagar TV, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Mudrik Rahmawan Daryono, ahli geologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Halo Pak Mudrik, apa kabar Pak? Kabar baik, Mbak. Alhamdulillah. Kabar sehat ya. Ya, Pak. Pak Mudrik, hari ini kita mau bahas yang lagi ramai belakangan ini nih Pak, mengenai hasil riset para ahli bumi di ITB yang cukup menggemparkan masyarakat pesisir pantai bahwa ada ancaman tsunami di Laut Selatan Jawa. Nah, menurut Pak Mudrik, apakah hasil riset tim ITB ini ancaman nyata atau hanya sebuah simulasi atau permodelan, Pak? Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Ada dua hal yang saya ingin garis bawahi. Saya jawab dalam dua hal ini adalah dua sisi saya untuk mitigasi bahwa Selatan Jawa itu terancam tsunami itu iya. Meskipun tanpa dengan paper itu pun kita sudah tahu semua bahwa di sisi Selatan Jawa itu ada zona subduksi, di mana zona subsidi itu adalah megatrust berada di situ, dan di situ mampu men-trigger gempa besar yang mampu menghasilkan tsunami. Itu sudah sesuatu yang sudah jelas. Dan dari sisi kedua itu adalah secara sains bahwa yang dilakukan kawan-kawan ITB itu sudah luar biasa, memodelkan dari ilmu keahlian masing-masing dari kawan-kawan seismologi, kemudian dari pemodelan geodesi, kemudian pemodelan dari tsunami run-up-nya. Itu sesuatu yang sangat keahlian betul oleh mereka, dan tentunya yang namanya pemodelan itu banyak hal yang masih kurang dan lain sebagainya, terutama saya geologis, jadi banyak hal yang saya pertanyakan. Tapi ini adalah dua sisi yang berbeda. Untuk masyarakat, hemat saya, yang namanya siap siaga itu sesuatu yang jelas bahwa Selatan Jawa itu memang daerah terancam tsunami. Lalu bagaimana memprediksi dengan tepat datangnya tsunami ini, Pak? Kira-kira kapan datangnya tsunami ini, Pak? Oke. Kalau kita mempertanyakan lebih presis semacam itu, maka pertanyaan kita itu harus lebih spesifik lagi. Kapan terakhir pernah terjadi? Kapan terakhir pernah terjadi? Satu. Terus kemudian minimal ada dua terakhir lagi yang pernah terjadi, sehingga kita punya jeda waktu umur yang jelas. Dan ini itu sedang diteliti oleh kawan kami di kantor ini juga, Bapak Purna, dia meneliti endapan paleo tsunami. Itu sesuatu upaya yang sedang dilakukan penelitian di situ. Tetapi secara presis kapan periode ulangnya, setiap berapa ratus tahun sekali itu, setahu saya belum ada publikasi yang matang menunjukkan bahwa perulangannya itu sekian tahun sampai sekarang, jadi masih tahap penelitian. Tetapi hemat saya, apa yang dilakukan kawan-kawan ITB itu sesuatu yang sudah sangat terbaik untuk dataset yang saat ini kita punya, meskipun itu banyak hal yang kurang. Sebagai contoh adalah marine geology di sekitar Selatan Jawa itu kan belum ada pemetaan batimetri yang rinci, sehingga kita belum bisa mengetahui memang benarkah ada sumber gempa yang bisa menyatu sekaligus. Jadi worst skenario bahwa seluruh Selatan Jawa itu bisa bergerak sekaligus menghasilkan gempa, itu apakah betul? Ataukah ada segmentasi di antara megatrust itu, sehingga kita bisa pisahkan sumber gempa itu sebagai sumber gempa yang independen, sumber tsunami yang berbeda satu sama lainnya. Itu. Nah iya, bicara soal megatrust ini kan jalur Selatan Jawa disebut sebagai jalur megatrust ya Pak ya, dan berpotensi muncul gempa besar dan tsunami.
Bisa dijelaskan nggak sih Pak, sebenarnya bagaimana sih kondisi jalur Selatan Jawa ini dari sisi kegempaan Pak? Oke, jadi kita paham semua bahwa di Selatan Jawa itu adalah bagian dari pertemuan lempeng antara lempeng Indo-Australia dengan Eurasia, dan apa yang terjadi, tumbukan itu lempeng Indo-Australia dia itu menunjam, dan kita tahu semua bahwa penunjaman ini kita sebut sebagai subduction. Jadi subduksi menunjam seperti ini. Jadi penunjaman itu ada di mulai dari sekitar Nusa Tenggara, Bali, Jawa sampai ke Sumatera. Kemudian dia bergerak tegak lurus di bagian Jawa, dan di bagian Sumatera dia itu rada miring. Apa bedanya? Di Sumatera kita memiliki pulau-pulau kecil, yaitu pulau-pulau Kepulauan Mentawai. Kepulauan Mentawai itu bagian dari bagian paling depan dari subduksi itu. Apa yang terjadi? Bagian di sini itu adalah bagian yang sangat sensitif terhadap perubahan tektonik, proses penunjaman yang terjadi di bumi itu. Nah, di sini ada pekerjaan penelitian GPS juga sehingga bisa memodelkan dengan baik. Sedangkan di Selatan Jawa kita tidak ada pulau-pulau yang sensitif seperti itu. Dia langsung menunjam ke bawah. Sehingga itu yang constraint dari database yang digunakan. Jadi itu banyak hal sehingga kita pemodelannya itu tidak lebih bagus daripada yang di Sumatera itu, karena tidak sesensitif membaca rekaman dari sistem tektonik yang terjadi di Selatan Jawa itu. Mungkin itu saja. Oke Pak, kalau jalur Selatan Jawa ini merupakan jalur yang rawan, lalu antisipasi apa yang harus dilakukan Pak? Jelas, setahu saya kawan-kawan BNPB kan sudah melakukan desa tanggap bencana dan lain sebagainya, kemudian sudah diberikan informasi itu jalur evakuasi tsunami, terus kemudian kemungkinan kalau terjadi tsunami seberapa tinggi, maka masyarakat harus segera lari ke daerah yang aman dengan jarak berapa, semuanya itu harus dilakukan. Dan kemudian salah satu yang jelas itu adalah ketika terjadi gempa besar, kuat, dan air laut itu surut, itu segera lari ke arah daerah yang aman. Itu sudah sesuatu yang kita harus pahami semuanya di pesisir Selatan Jawa itu, Pak. Lalu bagaimana dengan kondisi daerah lain di Indonesia, Pak? Daerah mana saja nih yang rawan gempa dan tsunami, Pak? Saya pikir seluruh Indonesia semuanya gempa tsunami itu terancam semua, kecuali di Kalimantan, bahwa kita berada di daerah pertemuan lempeng yang luar biasa, sangat kompleks, tetapi kita tahu semua bahwa daerah ini adalah daerah yang subur, kaya akan minyak dan mineral emas dan lain sebagainya, tetapi kita memiliki ancaman juga tsunami dan gempa itu. Jadi hemat saya, hidup berdampingan dengan bencana itu kita harus selalu waspada, tidak boleh lengah, dan kita pun juga tidak boleh terlalu paranoid, jadi kita terus kabur dari negara ini kan tidak, tapi tetap tinggal di sini, tapi kita tetap tinggal dengan aman, dengan mematuhi protokol-protokol keselamatan yang kita miliki bersama ini. Baik, Pak Mudrik, ini saya sebenarnya agak bingung ya. Gempa dan tsunami disebut hampir mustahil bisa diprediksi datangnya dengan tepat. Ini kenapa demikian, Pak? Ini pertanyaan orang awam ya. Baik. Saya coba bahasa yang lebih jernih ya, Pak ya. Jadi kita berhadapan sama energi yang kita sebut sebagai energi tektonik. Tektonik itu yang menggerakkan bumi. Dia tidak bekerja cuma di Indonesia, tapi di seluruh bumi, di bagian bumi. Dia bergerak secara pelan-pelan. Dan kenapa kita susah sekali? Karena kita memetakan geraknya itu saja kita tidak bisa, Mbak. Jadi gaya setelah lepas energi gempa kemarin itu di Palu Koro, katakanlah energinya itu pindah ke sesar yang mana kita tuh tidak bisa memetakan dengan baik saat ini. Jadi itu yang kesulitan. Terus kemudian kita pun harus menghitung juga hukumnya sederhana sebenarnya kan friction, hukum fisika. Jadi gesekan. Jadi ketika dua sesar, dua bidang ini bersatu, maka dia akan ada gaya gesekannya. Sederhana kan, tapi ketika dia terjadi melampaui batas energi yang dia mampu tahan, maka dia akan lepas dan menghasilkan gempa bumi. Sederhana, tetapi faktanya di alam itu tidak seideal itu. Jadi banyak hal yang kita tidak tahu, semacam
jenis batuannya berbeda, kemudian ada gunung yang masuk ke dalamnya itu sehingga mengganjal, terus kemudian ada juga magma yang masuk, intrusi-intrusi magma dan lain sebagainya, itu yang kita tidak tahu semuanya, Mbak. Jadi kita tahu masih permukaan, kita belum tahu dalamnya. Oke. Pak Mudrik, ini pertanyaan terakhir, Pak Mudrik. Dari penelitian yang dilakukan LIPI sejauh ini, apa nih yang terbaru yang bisa disampaikan, terutama mengenai gempa dan tsunami, Pak? Sekaligus supaya masyarakat juga bisa mengantisipasi ya. Oke, menurut saya apa yang sudah jelas itu kita lakukan semaksimal mungkin. Jadi semacam saya tinggal di Bandung, saya tahu di sini ada sesar Lembang, kita tahu bahwa di situ mengancam bisa terjadi gempa magnitudo 6,5 sampai 7, maka apa yang kami lakukan? Lakukan sesederhana yang kita bisa lakukan. Satu, seumpamanya lemari-lemari besar di tembok itu diikatlah ke tembok. Terus kemudian ajari ke anak-anak ketika terjadi gempa itu jangan merasakan ini gempanya besar nggak kecil, enggak boleh itu. Langsung masuk ke dalam kolong meja. Terus kemudian untuk kawan-kawan yang di pantai, jika terjadi gempa besar, kemudian air laut jelas-jelas surut, sebagainya kayak gitu, itu jelas-jelas harus lari. Jangan gunakan kendaraan. Itu harus selalu diajarkan ke anak-anak. Terus kemudian satu keluarga itu kalau kita olahraga itu usahakan pernah sekali 2 kali untuk mencoba mencapai ke batas aman dari zona tsunami kalau tinggal di daerah situ. Jadi ketika terjadi goncangan besar, maka kita segera lari ke titik poin di sana, kemudian kita bertemu di sana, jangan mencari satu keluarga yang lain. Jadi langsung ketemu di sana. Semacam hal kayak gitu, itu kita harus terapkan di kehidupan kita, Mbak. Mungkin itu. Baik, Pak Mudrik, terima kasih banget Pak untuk penjelasannya. Semoga ini juga bisa menjadi pencerahan ya untuk masyarakat dan juga pemerintah ya. Ya. Sehat dan sukses selalu, Pak Mudrik. Amin, terima kasih sama-sama, Mbak. Baik netizen, demikian perbincangan saya bersama Mudrik Rahmawan Daryono, ahli geologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan yang paling penting, tetap lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.